Semua sudah terlambat, sang pangeran itu sudah terlanjur terbebas. Memang pada pergelangan kaki kiri Loki masih ada satu borgol batu laut yang belum terlepas, namun itu bukan masalah besar karena dengan kekuatan fisik dan haki yang luar biasa, dia tetap bisa mengamuk di sana. Loki mengeluarkan senjata berupa palu besar dari punggungnya dan melancarkan suatu serangan yang bernama Ragnir. Serangan itu menghasilkan petir yang sangat masif, sehingga Hajudin dan kawan-kawan kesakitan karena tersengat listrik dari petir tersebut. Sementara itu, Luffy sama sekali tidak terkena dampak dari serangan itu, karena dia memiliki tubuh karet yang tahan petir. Sedangkan Zoro dan Sanji, meskipun merasakan rasa sakit yang luar biasa, mereka masih bisa bertahan karena memang mereka sudah sering kali merasakan serangan petir kuat dari musuh-musuh mereka sebelumnya. Dengan adanya borgol batu laut di pergelangan kaki Loki, tentu dia masih belum bisa menggunakan kemampuan dari buah iblisnya. Jadi petir yang muncul itu bukan dari kekuatan buah iblis, melainkan berasal dari palu Loki yang memiliki kekuatan misterius. Sanji pun mulai memarahi Luffy dan Zoro karena perbuatan mereka yang telah membawa masalah serius di sana. Kemudian Luffy juga tampak sangat kesal kepada Loki yang mengamuk secara tiba-tiba seperti itu. Luffy memintanya untuk berhenti, tapi sang pangeran itu hanya tersenyum dengan menyeramkan, lalu bilang jika dia berhenti maka para raksasa akan menangkapnya. Loki pun kemudian melancarkan serangan yang berbeda menggunakan palu besarnya, sehingga keadaan di sana menjadi semakin kacau. Luffy lalu berkata kalau begitu dia akan menghentikan Loki secara paksa. Luffy segera memasuki mode Gear 5 karena dia tahu hanya dengan mode Gear 5 lah dia bisa menghadapi orang sekuat Loki. Ketika Luffy berubah ke dalam mode tersebut, Loki bisa merasakan ada kekuatan besar dalam diri Luffy, dan dia pun mulai tertarik untuk mencoba melawan Luffy. Beralih ke pesta di desa barat, para raksasa di sana sudah tahu bahwa Hajudin dan kawan-kawan pergi ke dunia bawah untuk mencoba menghentikan Luffy yang ingin membebaskan Loki. Salah seorang raksasa pun berkata, semoga saja mereka bisa menghentikan Luffy tepat waktu, karena tak terbayangkan masalah apa yang akan menimpa Elbaf lagi bila Loki sampai bebas. Dia bicara begini karena dia belum tahu bahwa sebenarnya Loki telah dilepaskan oleh Luffy dan Zoro. Dori pun bilang, dari reputasi yang Loki miliki dan berbagai cerita buruk tentang dirinya, memang lebih baik bila orang itu tetap ditahan saja. Namun sebenarnya, Dori juga merasa penasaran sekuat apa Loki itu. Brogy pun rupanya memikirkan hal yang sama, sebab Loki lahir ketika Dori dan Brogy sedang tidak berada di Elbaf. Mereka telah pergi dari Elbaf lebih dari 100 tahun yang lalu. Kemudian, masa-masa di mana Loki sering menimbulkan kekacauan juga terjadi ketika Dori dan Brogy sedang tidak ada di sana, karena keduanya sedang berduel di Pulau Little Garden. Lalu, kini saat Dori dan Brogy pulang, Loki telah ditahan, jadi mereka berdua belum pernah melihat secara langsung kemampuan dari sang raksasa terkuat itu. Di satu sisi, sebagai penduduk Elbaf, mereka ingin Loki tetap ditahan agar negeri itu tetap dalam keadaan aman, tapi di sisi lain, sebagai seorang prajurit pemberani sekaligus bajak laut, ada keinginan untuk melihat sendiri kehebatan dari Loki. Para raksasa lain di sana pun bilang tidak perlu merasa penasaran dengan sang pangeran itu. Tak ada hal yang baik bila dia bebas, karena kebebasannya pasti akan menimbulkan kehancuran di Pulau El. Dan membicarakan Loki, Geralt hanya diam dan mengenang kembali peristiwa bertahun-tahun lalu di mana Loki menghadapi Raja Harald di Kastil Aurus. Ada panel yang menampilkan kilas balik itu. Diperlihatkan banyak sekali raksasa penjaga yang sudah tumbang termasuk Jarul, tapi pada akhirnya Jarul masih bisa selamat dari sana. Sementara itu, Loki dan Harald saling beradu serangan, di mana Loki memakai palunya dan Harald memakai pedangnya. Momen tersebut tidak akan pernah Jarul lupakan seumur hidup, karena dia pun hampir kehilangan nyawa saat itu. Kembali ke masa kini, di pesta itu Jinbei bilang kepada yang lain bahwa dia ingin menyusul ke dunia bawah karena merasa tidak nyaman jika hanya harus berdiam diri menunggu kabar saja. Tapi masalahnya, Jinbei tidak tahu jalan menuju tempat itu karena dia belum pernah pergi ke dunia bawah. Usopp pun berkata dia akan menunjukkannya, karena Usopp sudah pernah melewati jembatan penghubung antara dunia matahari dengan dunia bawah. Dia memang tidak tahu lokasi spesifik Loki, tapi setidaknya dia tahu dunia bawah berada di mana. Brook dan Nami juga akan ikut, namun mereka tetap membutuhkan bantuan raksasa untuk mendayung kapal awan, karena mereka harus naik kapal itu untuk menyeberang ke wilayah tempat di mana jembatan penghubung berada. Jarul pun bersedia mengantar mereka, begitu juga dengan Dori dan Brogy yang masih penasaran. Saat mereka baru mau beranjak dari pesta, tiba-tiba ada sebuah kapal awan yang mulai mendekat. Seorang raksasa pun turun dari kapal itu dengan tergesa-gesa. Mereka tentu bertanya ada apa, lalu dia bilang sesuatu yang gawat sedang terjadi di sekolah Walrus. Sekolah itu diserang oleh beberapa orang yang sangat kuat. Kekacauan besar terjadi di sana dan anak-anak raksasa pun berada dalam bahaya. Seperti yang kita tahu, ini adalah ulah daripada ksatria suci. Karena dalam 2 chapter lalu, mereka berniat mengadakan permainan berburu menangkap anak-anak raksasa itu untuk dijadikan tawanan. Mendengar sekolah Walrus berada dalam bahaya, Jarul, Dori, Brogy, dan para kru bajak laut jerami yang ada di desa barat pun tidak jadi pergi ke dunia bawah. Mereka memutuskan untuk pergi ke sekolah Walrus terlebih dahulu dan menyelamatkan anak-anak yang ada di sana.
Jadi, ada dua kekacauan yang sedang terjadi di Elbaf sekarang. Pertama di dunia bawah akibat kebebasan Loki, dan kedua di sekolah Walrus akibat serangan dari Ksatria Suci. Dua kekacauan yang terjadi bersamaan di dua tempat yang berbeda tentu membuat para raksasa menjadi bingung. Namun karena di dunia bawah sudah ada Luffy, Zoro, dan Sanji, sepertinya keadaan di sana bisa diatasi oleh mereka. Karena itulah, para raksasa bersama para kru bajak laut topi jerami yang lain lebih baik ke sekolah Walrus saja. Karena di sana masih kekurangan kekuatan tempur untuk mengatasi masalah Yali menampilkan kapal bajak laut Akagami. Sans dan para kru sedang membicarakan soal berita kedatangan Luffy di Elbaf. Lakiru bilang seandainya saja bajak laut Akagami tinggal lebih lama di Elbaf, maka mereka pasti akan bertemu dengan Luffy. Dia sangat merindukan bocah itu sejak pertemuan mereka 12 tahun yang lalu. Namun Yasop berkata bahwa mereka terlalu sibuk untuk bersantai lama-lama di Pulau Elbaf. Lakiru pun paham bahwa sebenarnya Yasop hanya merasa lega karena dia tidak perlu bertemu dengan anaknya, sebab Yasop pernah bilang bahwa dia masih belum siap untuk bertemu dengan Usopp. Yasop masih dihantui rasa bersalah karena meninggalkan anak istrinya. Jadi Yasop masih belum siap untuk menjelaskan situasinya kepada Usopp. Kemudian Lakiru bertanya, setelah apa yang terjadi di Pulau Egghead, apakah pihak pemerintah dunia dan angkatan laut akan memburu Luffy di Elbaf? Sans menjawab, kemungkinan semacam itu memang ada, tapi tentu pemerintah dunia dan angkatan laut tidak akan bertindak dengan gegabah. Sans malah lebih mengkhawatirkan hal lain daripada pemerintah dunia yang akan memburu Luffy di sana. Sans bilang, sejak dulu ada rumor bahwa pemerintah dunia ingin menguasai Elbaf dan memaksa para raksasa di negeri itu menjadi sekutu. Sans khawatir jika hanya masalah waktu sampai mereka benar-benar merealisasikan hal tersebut. Kekhawatiran Sans ini pun terbukti benar terjadi karena sekarang sudah ada dua ksatria suci yang sedang dalam proses untuk melakukan hal itu. Tapi untuk saat ini, Sans belum mengetahui keberadaan ksatria suci di sana. Ben Beckman pun mulai berbicara dengan bilang, hal lain yang juga perlu dikhawatirkan adalah soal Loki. Selama dia masih hidup, maka kemungkinan dia bebas akan selalu ada. Jadi menurut Ben Beckman, walaupun Elbaf adalah negeri yang paling kuat di dunia, tapi negeri itu juga sangat rentan untuk tertimpa masalah besar karena berbagai faktor. Baik itu serangan dari pemerintah dunia yang ingin menguasainya, maupun amukan dari Loki jika dia sampai bebas. Ben Beckman pun lalu bertanya kepada sang kapten, seandainya ada masalah serius yang terjadi di sana sampai para raksasa berada dalam bahaya, apa tindakan yang akan diambil oleh bajak laut Akagami? Sans pun menjawab, mengingat hubungan baiknya dengan para raksasa, tentu bajak laut Akagami akan turun tangan. Setelah itu, kita kembali ke dunia bawah Elbaf. Di sana terjadi pertarungan antara trio monster melawan Pangeran Loki. Ada momen di mana Luffy dalam mode Gear 5 beradu serangan dengan Loki yang mengayunkan palunya. Ada juga saat di mana Zoro dan Sanji yang saling serang dengan sang pangeran itu. Hajudin dan kawan-kawan yang menonton pertarungan tersebut merasa sangat takjub. Mereka juga paham sama sekali tidak ada kesempatan bagi mereka untuk ikut campur. Di sana, Zoro sempat melancarkan tebasan kuat ke arah tubuh Loki yang sedang terluka. Dalam chapter lalu, ketika Loki belum dilepaskan dari rantai, Zoro memang sempat menendang luka-luka Loki untuk memastikan itu luka asli atau bukan. Nah, disinilah gunanya tindakan dari Zoro itu. Serangan Zoro yang mengenai area luka Loki membuat raksasa itu merasa kesakitan sehingga Loki pun langsung jatuh berlutut. Ini menjadi kesempatan untuk menyerang Loki secara bersamaan. Diperlihatkan momen epik di mana Luffy, Zoro, dan Sanji menyerang Loki secara bersama-sama sehingga dia terpental dan menghantam batang pohon Adam. Luka-luka yang Loki dapatkan dari pedang Cerberus Shamrock beberapa waktu yang lalu pun menjadi lebih parah usai diserang oleh trio monster itu. Pada bagian akhir chapter, Loki mencoba memukul borgol batu laut di pergelangan kaki kirinya dengan sekuat tenaga memakai palu besarnya, sehingga borgol itu akan segera terlepas. Ketika melihat borgolnya akan terlepas, Hajudin panik dan berkata bahwa Loki akan segera menggunakan kekuatan dari buah iblis legendaris